Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Nurnaida, NPM 17320052. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil summary saya dari kuliah tamu bioteknologi yang diadakan oleh Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang pada tanggal 28 November 2020. Nah, nanti di summary ini akan membahas mengenai bioteknologi bidang kesehatan, bioteknologi bidang pertanian, dan bioteknologi bidang lingkungan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kesalahan terkata. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan hasil penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Dadah. Oke, langsung saja ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, summary kuliah tamu bioteknologi oleh saya Novia Nurnaida. Nah, di kuliah tamu yang diadakan oleh Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang ini ada 3 materi. Yang pertama mengenai bioteknologi bidang kesehatan, yang kedua mengenai bioteknologi bidang pertanian, dan yang ketiga mengenai bioteknologi bidang lingkungan, yang diadakan pada tanggal 28 November 2020. Nah, bioteknologi bidang kesehatan ini dibawakan oleh Ibu Yusnita Mirna Anggraini, MBiotek, dan bioteknologi bidang pertanian dibawakan oleh Bapak Nur Akbar Arofatullah, PhD. Dan yang ketiga, bioteknologi bidang lingkungan dibawakan oleh Ibu Anissa Nur Latifah. Nah, dari ketiga pemateri ini merupakan sosok yang menguasai dalam bidangnya. Seperti itu. Nah, bioteknologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologis untuk menghasilkan dan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, bioteknologi itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman sebelum modern hingga saat ini. Dan seiring berjalannya waktu, bioteknologi itu terus berkembang sehingga lebih banyak produk-produk inovatif yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Nah, untuk materi pertama mengenai bioteknologi dalam bidang kesehatan yang disampaikan oleh Bu Yusnita Mirna Anggraini MBiotek mengangkat judul dengan judul aplikasi bioteknologi pada deteksi virus chikungunya. Nah, penyakit tular vektor memiliki keunikan, yakni semua jenis penyakit tidak dapat ditularkan dari orang ke orang, tapi membutuhkan satu media vektor yang umumnya berupa serangga atau arthropoda. Nah, penyakit tular vektor ini salah satunya adalah virus chikungunya. Nah, penyakit tular vektor dapat dibedakan menjadi 2 jenis vektor, dapat dibedakan berdasarkan jenis vektor dan tipe patogennya. Nah, langsung di virus chikungunya. Virus chikungunya berasal dari famili Togaviridae dengan genus Alphavirus. Nah, Alphavirus itu melakukan replikasi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran plasma. Kemudian chikungunya berasal dari bahasa Makonde yang berarti menekuk. Menekuk ini didapatkan dari berdasarkan postur tubuh pasien yang menekuk akibat rasa sakit pada persendian. Kemudian satu unit partikel virus alphavirus memiliki protein envelope, protein kapsid. Nah, secara biologi molekuler yang dideteksi adalah protein envelope atau gen yang mengkode S1 dan protein non-struktural untuk mengetahui keberadaan virus alphavirus tersebut. Nah, chikungunya ini
jarang menyebabkan kematian, tapi menimbulkan manifestasi berat mencakup miokarditis, hepatitis, gangguan okular, dan neurologis. Nah, genotip chikungunya ada 3, yakni West African, yang kedua Air Central South Africa atau biasa disebut ECCA. Ada 2 jenis, yakni Indian Sublineages dan Indian Ocean Sublineage. Dan yang ketiga tipe ASEAN. Nah, kemudian untuk mendeteksi algoritma virus chikungunya pada nyamuk Aedes di Indonesia ada 2 cara. Yang pertama, melakukan pemeriksaan secara anti-PCR dengan primer general flavivirus, dan yang kedua, dilanjutkan dengan anti-PCR chikungunya virus. Setelah melakukan pemeriksaan secara anti-PCR dengan primer general flavivirus, jika mendapatkan hasil negatif, sangat mungkin virus ini termasuk virus chikungunya, karena virus ini tidak masuk ke dalam flavivirus, tetapi alphavirus. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan secara anti-PCR dengan primer general flavivirus, dilanjutkan dengan anti-PCR chikungunya virus. Nah, apabila didapatkan hasil positif, maka dikonfirmasi bahwa pasien positif chikungunya. Nah, apabila didapatkan hasil negatif, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lain untuk general alphavirus. Sehingga diketahuilah pasien tersebut mengidap penyakit apa yang disebabkan oleh virus apa. Kemudian, apabila didapatkan hasil negatif dari pemeriksaan alphavirus dan flavivirus, maka bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan virus yang lainnya. Nah, setelah mengetahui genotip dari suatu virus, kita juga dapat mengetahui proses penyebaran dari virus tersebut. Kemudian ada kompatibilitas chikungunya pada nyamuk. Nah, perbedaan genotip berpengaruh pada kesesuaian reseptor yang dimiliki nyamuk, sehingga dia bisa menularkan genotip itu atau tidak. IOL atau Indian Ocean Lineage merupakan strain yang memiliki perubahan genetik dari genotip asalnya, yakni Asia, pada posisi 216 membran EI, lebih tepatnya EI A226V. Nah, mutasi ini mampu meningkatkan kemampuan untuk menginfeksi dan bereplikasi secara lebih baik pada Aedes albopictus, sehingga Aedes albopictus lebih disukai oleh chikungunya virus untuk mereplikasikan diri dan meningkatkan peluang untuk ditularkan kepada manusia. IOL baru sekali ditemukan di Kalimantan Barat, lebih tepatnya pada tahun 2011. Hal ini karena masih sedikitnya penelitian mengenai virus chikungunya yang di Indonesia. Kemudian, sebagian besar chikungunya sudah ditemukan di nyamuk yang ada di Indonesia, baik pada Aedes albopictus maupun Aedes aegypti. Nah, habitat nyamuk penular chikungunya ini biasanya ditemukan di tempat-tempat yang sangat mudah kita jumpai, bahkan ada di sekeliling kita. Yang pertama ada di bak mandi, kedua ada di ember yang meninggalkan bekas-bekas air itu, bekas-bekas cucian, bak WC, dispenser, dan bahan bekas. Nah, oleh sebab itu, karena habitat nyamuk yang ada yang mudah sekali kita jumpai di lingkungan sekitar kita, maka diperlukannya kita untuk mawas diri agar terhindar dari penyakit tersebut. Selanjutnya, materi agrikultural bioteknologi bidang pertanian yang materinya disampaikan oleh Bapak Nur Akbar Arfatullah. Nah, bioteknologi pertanian merupakan cabang ilmu bidang ilmu bioteknologi. Nah, biasanya di bioteknologi pertanian, alat yang digunakan ada 5 alat ini, yakni genetic engineering, molecular markers, molecular diagnosis, fasinis, dan tisu kultur. Nah, untuk subjek dalam bioteknologi pertanian berasal dari modifikasi makhluk hidup, bisa dari tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Nah, kenapa
kita harus mempelajari bioteknologi bidang pertanian karena populasi manusia itu terus meningkat sehingga lahan pertanian terus menyusut karena diperlukannya lahan untuk rumah manusianya sehingga akan menyebabkan malnutrisi. Karena lahan pertanian menyusut, maka akan menyebabkan malnutrisi, sehingga perlu adanya solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, penyelesaiannya ini telah menggunakan teknologi bioteknologi pertanian. Nah, perkembangan bioteknologi pertanian ada 3 tahapan, yaitu in vitro culture, genomic analysis, dan genomic manipulation. Nah, in vitro culture merupakan bahan dasar yang digunakan untuk tahap selanjutnya, tahap ke genomic analysis dan genomic manipulation. Nah, di in vitro culture itu memanfaatkan sifat dari sel tumbuhan, yakni totipotensi, di mana sel itu dapat berkembang menjadi individu baru. Nah, dalam proses in vitro kultur ini, intensitas cahaya, temperatur, media, serta tumbuhan diatur oleh peneliti. Kemudian lanjut ke genomic analysis. Nah, genomic analysis ini untuk melihat pola gen-gen yang ada di tanaman. Genome sequencing atau membandingkan genom antar tanaman. Manipulasi genom menggunakan teknik agrobakterium karena memiliki TI plasmid yang bisa dimanfaatkan untuk memodifikasi atau mentransfer gen-gen yang diinginkan. Seperti itu. Lanjut. Genome manipulation. Nah, genome manipulation ini kita memanipulasi gen yang sesuai keinginan oleh peneliti. Jadi gen setelah dianalisis nanti peneliti ingin mendapatkan tanaman seperti apa, itu dimodifikasi. Manipulasikan. Jadi selnya ditambahkan dengan sel-sel sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti. Nah, sampai saat ini ada beberapa jenis contoh penelitian bioteknologi pertanian yang sudah berhasil. Antaranya tanaman resisten virus, gluten free wheat seperti ini. Ini sudah dipasarkan di luar negeri secara komersil. Terus ada golden rice. Terus ada jagung tahan kering, sehingga tidak terlalu membutuhkan air. Yang terakhir ada pisang yang diperkaya dengan vitamin A. Lalu, apa saja keuntungan melakukan bioteknologi pertanian? Apa saja sih keuntungannya? Nah, di sini ada 3 garis besar keuntungan bioteknologi pertanian. Yang pertama, kemajuan masyarakat pedesaan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, tanaman bioteknologi seperti jagung dan kedelai mampu meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Jadi, semisal biasanya petani itu kan didominasi oleh masyarakat pedesaan, sehingga apabila didapatkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan tidak memerlukan perlakuan-perlakuan yang khusus, maka masalah-masalah kemiskinan dan dapat meningkatkan kemajuan masyarakat di pedesaan. Yang kedua, pelestarian habitat alam. Nah, pelestarian habitat alam ini dilakukan dengan membantu petani untuk menghasilkan produk lebih banyak di lahan yang lebih sempit, sehingga habitat alam lebih terjaga. Sehingga tidak perlu pembukaan lahan pertanian dengan membakar hutan, seperti itu, sehingga habitat alam itu akan lebih terjaga. Yang ketiga, mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, tanaman tahan herbisida seperti jagung, tahan glifosaat, kapas, dan kedelai menggunakan lahan kecil untuk mengurangi kebutuhan pengolahan tanah, membantu menjaga karbon di dalam tanah. Sehingga apabila karbon di dalam tanah itu tetap dijaga, maka polusi tanah dan pertumbuhan dari tumbuhan yang ada di sekitarnya itu akan lebih baik dan tidak mengganggu kehidupan mikroorganisme yang lain. Dan yang ketiga,
materi bioteknologi lingkungan yang dibawakan oleh Ibu Anissa Nur Latifah dengan judul The Role of Microbe in Soil Formation, Thinking from the Early Microbial Ecosystem of Merapi Volcanic Deposit. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Ibu Anissa Nur Latifah. Sebelumnya, bioteknologi lingkungan adalah perkembangan, penggunaan, dan pengaturan sistem biologis untuk proses remediasi terhadap daerah atau lingkungan yang terkontaminasi serta untuk menciptakan environment-friendly process. Nah, apa sih pentingnya bioteknologi lingkungan? Pentingnya bioteknologi lingkungan di sini ada 4 poin penting. Yang pertama, salah satu usaha untuk mengatasi polusi. Bisa disebut dengan bioremediasi. Yang kedua, usaha untuk konferensi biodiversitas atau monitoring keanekaragaman mikroba dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, menciptakan sumber energi alternatif atau biofuel, bioplastik, dan yang keempat, ekologi molekuler atau studi pembentukan tanah, studi monitoring komunitas mikroba. Seperti itu. Nah, penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 setelah erupsi Merapi. Salah satu daerah di Gunung Merapi, yakni Bebeng River, tertutupi oleh vulkanik deposit. Nah, peneliti menemukan bahwa Bebeng Riverside belum ditumbuhi oleh vegetasi. Nah, kemudian daerah Bebeng River Actor, daerah yang mulai ditumbuhi oleh lumut pioner. Kemudian beliau membandingkan dua daerah tersebut dengan daerah yang tidak terdampak, sehingga timbullah pertanyaan dari peneliti yang dijadikan rumusan masalah, yakni ada 3 poin. Pertama, apakah di substrat yang baru ada kolonisasi beta probakteria? Nanti ini di Bebeng River, disingkat BR. Yang kedua, apakah ada juga suksesi mikroba dengan adanya introgusing oleh pionir lumut? Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan komunitas mikroba di Bebeng River dan Bebeng River Set dengan daerah yang tidak berdampak Bebeng? Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan molekular ekologik atau biasa disebut culture independent study. Melihat keanekaragaman dengan melihat keanekaragaman mikroba menggunakan DNA base yang diekstrak dari lingkungan, kemudian dibaca kandungan mikrobanya. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Ibu Anissa, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pada vulkanik deposit tidak terdeteksi karbon maupun nitrogen. Dan yang kedua, didapatkan koloni bakteri. Nah, di sini qPCR digunakan untuk mengcopy apakah sudah berhasil mengekstrak DNA atau belum. Untuk mengetahui kelimpahan gen 16S rRNA. Kemudian dianalisis keragamannya menggunakan TRVLP, lalu dianalisis struktur komunitas bakterinya dengan teknologi NGS. Tadi itu merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil dari penelitiannya. Kemudian dari hasil NGS ini kita bisa menganalisis klasternya sehingga mendapatkan hasil komunitas bakteri pada site BR berbeda dengan BRU serta berbeda dengan komunitas yang ada di tanah. Dari hasil analisis NGS ini kita juga dapat mengetahui hubungannya dengan faktor lingkungan yang mempengaruhi, yakni pH, total nitrogen, total karbon, CN ratio, menunjukkan bahwa famili yang mendominasi berkorelasi positif dengan keberadaan lumut tersebut. Jika dilihat di Bebeng Flores menunjukkan bahwa berkorelasi positif dengan vegetasinya. Sehingga Ibu Anissa menyimpulkan dari penelitian ini bahwa ada kolonisasi beta proteobakteria, dan yang kedua ada suksesi komposisi mikrobanya, dan yang ketiga kemudian dibandingkan Bebeng Flores, sehingga didapatkan memiliki kelimpahan rendah oleh acidobacteria. Nah, di akhir sesi dari setelah 3 pemateri kita menyampaikan
Materinya ada sesi tanya jawab yang dilakukan oleh peserta kuliah tamu dengan 3 pemateri ini. Yang pertama, ada pertanyaan dari Mbak Hania untuk Ibu Yusnita. Seperti ini pertanyaannya. Apakah ada upaya atau teknologi bioteknologi yang bisa membuat cikungunya menjadi bebas patogen? Jika ada, bagaimana caranya? Kemudian Ibu Yusnita menjawab, nah, sudah pernah ada riset yang dilakukan oleh Fitzgerald-Cohen dipublish di PLOS ONE edisi revisi tahun 2020 menyatakan bahwa ada satu macam bakteri yang secara alami dapat ditemukan di beberapa serangga, misalnya lalat buah, namun jarang ditemui di nyamuk Aedes. Inokulasi Wolbachia pada sel Aedes albopictus menunjukkan hasil mampu menghambat replikasi yang dilakukan oleh virus cikungunya. Namun penghambatan ini baru terbukti secara laboratorium dengan kultur sel, belum diuji cobakan di lingkungan dengan diinokulasikan langsung ke dalam nyamuknya. Sehingga belum ada penelitian yang dapat mengatasi cikungunya ini menjadi bebas patogen, seperti itu. Yang kedua, pertanyaan dari Ibdalia untuk Bapak Nur. Saya pernah mendengar bahwa tanaman transgenik mampu memberi efek negatif, yakni meracuni bahan pangan dapur, serta menimbulkan penyakit baru. Lalu, bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi dampak tersebut? Lalu Bapak Nur menjawab, setahu saya belum ada kasus keracunan ketika seseorang mengkonsumsi tanaman transgenik, karena kontrol yang dilakukan untuk tanaman transgenik, membuat tanaman transgenik sangat ketat, serta lokasi penanaman tanaman transgenik dibuat khusus, sehingga meminimalisir timbulnya penyakit baru. Timbul penyakit baru karena ketika kita mengembangkan tanaman transgenik, maka patogen akan mengembangkan ketahanan, sehingga tanaman transgenik memiliki rentang waktu ketahanan sampai patogen memiliki ketahanan. Jadi, ketika tanaman transgenik dibuat, peneliti harus mengetahui rentang waktu yang dapat tanaman transgenik aktif itu berapa rentangnya, sehingga sebelum patogen itu memiliki ketahanan, tanaman transgenik itu sudah dikembangkan lagi. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Nafisa kepada Ibu Anissa, mikroorganisme apa saja yang berperan aktif dalam lingkungan sekitarnya? Kemudian ibunya menjawab, didominasi oleh mikroorganisme xenolithotropik, artinya mampu menggunakan sumber energi senyawa selain karbon. Nah, masih ada 2 pertanyaan lagi. Dan yang pertama ditanyakan oleh Saudara Torik untuk Bapak Nur, apakah hasil dari rekayasa genetika suatu tanaman tertentu bisa mengkontaminasi varietas lain? Beliau menjawab, bisa terkontaminasi, sehingga penanaman tanaman transgenik perlu ditanam di tempat khusus untuk menghindari kontaminasi atau persilangan yang tidak diinginkan apabila dijajarkan dengan tanaman yang bukan transgenik. Atau dengan solusi lain, membuat tanaman transgenik hibrida, jadi tidak bisa merugikan tanaman lain. Jadi tanaman transgenik itu umumnya dibuat menjadi hibrida sehingga meminimalisir persilangan yang tidak diinginkan. Tetapi kemungkinan terkontaminasi akan selalu ada. Nah, pertanyaan terakhir disampaikan oleh Saudara Fikri Haikal untuk Bapak Nur. Syarat yang dipenuhi untuk tanaman GMO atau biasa disebut tanaman transgenik agar dapat diedarkan secara legal apa saja? Nah, beliau menjawab, syarat dipenuhi untuk tanaman GMO itu harus memenuhi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik. Nah, sekian hasil sumeri kuliah tamu bioteknologi dari saya, Novia Nurmaidah, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.